Belum ada yang gabung ya? Belum, belum. Ini Pak Sarov tak WA. Ya wis, karo ngenteni. Ya, Ini udah langsung direkam dah saya. ya Pak.
Ayo monggo Bapak Bapak yang sudah bergabung bisa di apa dikasih tahu temannya bahwasanya rapat sudah dimulai agar cepat agar tidak terlalu sore. Jadi saya sudah ingatkan di grup juga itu monggo Pak Agus di gini WA teman-teman Ya, sudah. di Bentar lagi pada nyusul. oke. Apa itu ada karpet, ada trim,
Gimana Mas Fase? Lanjut Mas. Silahkan Pak dimulai. Sudah ada 9 mahasiswa, ya mungkin tujuh Ya, tinggal tujuh. Mas Yusuf sama Ya. Pak Ustadz Waidi. Ada berapa? 7 mahasiswa Tujuh ya. mahasiswa. Oke Pak. Kalau kita nunggu nanti terlalu sore, nanti yang lain bisa menyampaikan aja ya. Baik. Sambung. Iya Pak. Heeh. Oke. Oke, Pak. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Mas Fasai selaku staf di Pasca Sarjana, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari mahasiswa semester 4 Pasca Sarjana. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul datam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, maghfirah kepada kita sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul yang nantinya kita akan bertukar pikiran, menyampaikan suatu unek-unek atau pikiran kita guna mensukseskan, ya, mensukseskan kegiatan kita yang terakhir, ya, ini ujian tesis, dan mudah-mudahan diperlancar, amin, dan semuanya baik-baik semua dan bisa lulus dengan tepat waktu, itu harapan kita. Amin. Yang kedua, salam salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kezaliman menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Baik, Bapak, Ibu, Saudara semua yang kami hormati. Yang pertama, kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Direktur, Bu Dr. Novena, karena pada sore hari ini berhalangan untuk hadir karena ada kesibukan. Eh, Tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan melalui saya, maksudnya. Nanti kita sama-sama diskusi terkait dengan pelaksanaan ujian tesis yang insya Allah itu sudah ada timeline sudah kita buat berdasarkan diskusi panjang kita di tim Pasca Sarjana. Kita sudah membuat timeline 4 sampai 16 Mei 2026, 2 sampai 14 Juni 2026. Mengapa kita buat timeline seperti yang ada di layar Bapak Ibu? Karena kita ini tahun ini ada akreditasi Bapak Ibu. Nah, ini akan menjadi suatu penilaian kita di pasca sarjana, apalagi Bapak Ibu ini adalah angkatan pertama. Karena kalau kita melewati batas waktu ini, nah gitu sekarang, batas waktu ini nanti itu akan berdampak atau berpengaruh terhadap akreditasi, nilai akreditasi di pasca sarjana kita. Gitu. Jangan nanti kita sampai ada mahasiswa mahasiswi pasca sarjana semester 4 ini baru ujian tesis itu bulan Juli bahkan Agustus. Nah, itu jangan Bapak Ibu. Jadinya kita buat timeline seperti ini agar kenapa? Agar Bapak Ibu ini sudah mulai menyicil, ya, membuat menyicil-nyicil tesisnya agar nantinya pada tanggal yang sudah kita tentukan itu ada teman-teman yang sudah mendaftar.
Jadinya kita tidak akan seperti kemarin Bapak Ibu, tidak seperti ketika ujian proposal. Kita deadline satu persatu kita hubungi atau kita seperti apa, enggak, sudah tidak. Karena ujian tesis ini kan dinamika atau ritmenya kan Bapak Ibu sendiri yang mengalami. Ya, bukan kita yang mengalaminya gitu loh. Nah, ini kan tergantung Bapak Ibu di lokus, tergantung Bapak Ibu di pembimbing dalam pencarian data bahkan sampai pengolahan data itu dan akhirnya tesis itu selesai. Itu harapannya seperti itu Bapak, Bapak Ibu semua. Jadinya kami di sini hadir dalam Zoom ini ingin menanyakan progres gitu loh. Progres dari Bapak Ibu semuanya. Kami diminta kepada Bu Nove, coba teman-teman mahasiswa semester 4 ini dikumpulkan progresnya sejauh mana atau mungkin dinamikanya seperti apa, hambatannya, mungkin eh, lokusnya seperti apa atau mungkin tidak pernah bertemu pembimbing atau bagaimana atau mungkin terkait dengan nilai-nilai sebelumnya semester 3 atau semester 2 apakah sudah aman ya atau mungkin belum turun lapangan sama sekali sudah ngambil apa namanya surat izin penelitian tetapi untuk turun lapangan waduh kok masih malas ya kalau misalnya masih malas ya nggak apa ya nggak bisa eh, kita mulai ini ujian tesisnya sedangkan ini kan Maret nanti setelah Maret ini kita sudah masuk April itu setelah Lebaran kalau April nunggu tidak ada yang daftar ujian tesis terus Mei terus siapa yang akan diujikan seperti itu mau kita itu nanti ada tiga gitu yang sudah siap ya kita maju aja tiga misalnya tiga orang tanggal 10 Mei ini siap ya gitu atau mungkin berapa orang lah itu empat oh, ya jangan dua lah tiga lah minimal tiga sampai empat gelombang pertama sudah siap ya kita maju nggak apa-apa berarti yang selanjutnya ya silahkan. Ya, karena kita tidak bisa kita menentukan harus selesai semua, tidak bisa. Karena itu kan ya, seperti saya katakan tadi, ini sesuai dengan dinamika Bapak Ibu semua dalam menyelesaikan tugas akhir ini tesis yang mungkin memang banyak cobaan dan hambatannya. Karena Bapak Ibu kan sudah tidak untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Mungkin itu pengantar dari saya Bapak Ibu. Mungkin nanti sekalian kita akan bahas terkait mungkin penulisan dalam tesis itu apa yang akan disajikan di dalam bab 4 kan seperti itu ya, bab 4 dan bab 5 itu. Mungkin dari saya itu dulu untuk pengantar. Jadinya saya ingin ngobrol-ngobrol ini sebenarnya pertemuan pada hari ini kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan dinamika pembuatan tesis ini. Monggo, saya berikan waktu. Siapa dulu? Mungkin Pak Agus Hartanto, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Karof sebagai Kapolri Pasca Sarjana, yang kami hormati Oke. Mas Pasek sebagai administrasi di Pasca Sarjana. Terus yang kami hormati pada teman-teman semua, semoga tetap semangat walaupun puasa. Ya, langsung saja untuk mengenai tesis perkembangan tesis yang khususnya punya saya. Terus terang untuk saya surat izin sudah saya ambil dan sudah saya sampaikan ke lokus. Untuk turun ke lapangan memang belum full, ya, belum bisa full, tetapi sudah mendapatkan data-data yang untuk keperluan bab 4. Maka dari itu, jadi nanti setelah Lebaran baru saya bisa lanjut di awal bulan April lah.
setelah selesai eh, pada masuk lagi untuk sekolah di lokus saya di MTS Miftaul Ulum Kampung Jawa. Nah, mengenai hambatan atau hal-hal yang masih belum bisa saya kerjakan, yaitu eh, jadi untuk sumber data itu kan di saya ada 4, ya ada 4, yaitu kepala sekolah, guru, eh, terus siswa sama sama komite. Jadi untuk komite saya belum ketemu. Jadi untuk komitenya, jadi karena komite kan dari luar, jadi saya masih perlu janjian sama dia untuk ketemu untuk mewawancarai. Itu yang saya. Terus jadi untuk perkembangan di saya masih pengumpulan data, Pak. Jadi masih pengumpulan data. Jadi belum saya tuangkan sama sekali di keempat. Jadi masih pengumpulan data, baru nanti setelah selesai dapat datanya semua baru bisa saya tuangkan di keempat. Itu Pak untuk mengenai perkembangan di saya. Eh, untuk di kampus saya menanyakan karena ini sekalian awal untuk membicarakan masalah ujian. Jadi saya menanyakan ininya Pak, apakah sudah ada apa ya tayangannya, biayanya ujian itu berapa, terus nanti untuk eh, administrasi yang lain itu apa saja. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Agus. Begini Pak Agus, eh, terkait dengan biaya, nggih, biaya dan administrasi administrasi lain nanti coba saya bicarakan dulu dengan Bu Nove seperti itu ya. Yang penting pada hari ini yang harus dipikirkan itu Pak Agus ini harus menyelesaikan tesisnya dulu. Nanti terkait dengan biaya kita insya Allah akan segera membicarakan itu terkait berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk ujian tesis. Nanti pasti kita akan berikan surat edaran. Begitu Mas Pasea. Ya, sambil di di tim pengurus pasca kita akan bicarakan itu. Yang harus digarisbawahi, yang harus digarisbawahi begini Pak Agus. Karena kita pasca Pak Agus ya di S2 itu karena nanti di dalam hasil itu Pak Agus, di dalam hasil penelitian yang akan kita buat untuk mengolah data, tolong nanti selain ada hasil wawancara itu nanti hasil wawancara itu juga dikuatkan dengan observasi Pak Agus dan teman-teman semua mungkin. Ya, bukan hanya sebatas wawancara. Misalnya Pak Agus wawancara dengan siapa? Kepala sekolah, ya, dengan siswa atau dengan siapa itu akan. Tetapi juga selain ada wawancara di sana, Pak Agus juga ada bukti observasi dalam artian eh, sis peneliti di sini juga turun ke lapangan dalam rangka observasi terkait dengan apa. Seperti itu, Pak. Misalnya tentang apanya yang kita observasi. Karena karena begini teman-teman, kadang ketika kita mewawancarai kepala sekolah, nah atau mewawancarai guru, pasti guru atau kepala sekolah itu memberikan jawaban terkait dengan data itu kan pasti yang mulus-mulus atau yang bagus-bagus seperti itu. Nah, nanti sesekali waktu Pak Agus coba mengobservasi terkait dengan apa yang terjadi di sekolah, coba menyamakan dengan hasil wawancara dari key informannya Pak Agus. Oh, ternyata dari hasil wawancara sama observasi sama gitu. Berarti ya hasilnya dibuat seperti itu. Kalaupun berbeda berarti oh ternyata kepala sekolah seperti ini ternyata ketika saya observasi atau peneliti observasi ternyata itu kok terbalik seperti itu. Ini nggak apa-apa disampaikan di dalam hasil penelitian. Nah, itu yang nanti akan membedakan Pak Agus
antara skripsi dengan tesis itu. Nah, kalau bisa juga dikuatkan dengan dokumentasi. Nah, gitu di dalam hasil itu akan lebih bagus lagi. Begitu bagus. Jadinya bukan hanya sebatas wawancara, tetapi ada observasi di sana. Itu. Kalau kemarin di sana Pak Agus koordinasi sama pembimbingnya sudah membuat draft wawancara nggih, apa instrumen wawancara nggih. Wawancara sudah kan Pak. sudah. Mungkin juga membuat instrumen-instrumen observasi apa yang diobservasi terkait dengan penelitian Pak Agus. Ya, itu bisa ditambahkan. Monggo, nanti bisa koordinasi juga sama dosen pembimbingnya kan gitu. Biar lebih lebih bagus di dalam hasil hasil penelitian dari Pak Agus Hartanto ini. Gih, itu masukan dari saya Pak Agus. Mumpung baru mumpung baru menyelam nih Pak Agus gitu, mumpung lagi masih mencari data sekalian gitu. Ya, oke. Jadi untuk eh, materi-materi atau pertanyaan-pertanyaan yang saya bikin itu memang baru dari saya saja. Nanti setelah Lebaran ini baru nanti Nah, saya koordinasi sama pembimbing dan akan saya kira nanti dari pembimbing akan menambahkan lagi hal-hal yang perlu ditambahkan. Nah itu nanti akan diperkuat lagi, ya akan koreksi lagi dan mungkin bisa paling nggak kan 3 kali, 4 kali. Saya yakin akan ada tambahan-tambahan lagi yang akan memperkuat daripada penelitian dan olah data nanti, Pak. Iya, iya, itu, Pak. oke, oke, siap, 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 siap. Oke, seperti itu kurang lebih ya. Mungkin yang lain dari teman-teman yang lain di mana hambatannya atau mungkin permasalahannya terkait dengan pelaksanaan tesis ini. Karena kita sudah dikejar waktu nih Bapak Ibu, jangan sampai keluar dari deadline yang sudah kita buat itu kalau bisa nggih. Karena kita juga mengawali akreditasi di pasca ini nanti kalau kita lewat dari deadline itu nanti berdampak terhadap penilaian akreditasi yang ada di pasca sarjana ini. Itu dampaknya nanti Bapak Ibu. Ya mohon kerjasamanya. Monggo Iya, yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih maaf nih suaranya stereo nih. Eh Pak Sarap, kita ini kan mahasiswa perdana ya. Jadi mencari rujukan tesis yang ada juga belum ada. Nggih, Kemudian betul. jujur ya, karena kita perdana itu terus kita juga bukan mahasiswa muda gitu ya. Mungkin yang muda-muda tuh mentalnya lebih siap ya. Jadi kemarin tuh termasuk ujian proposal itu cukup shock ya, luar biasa. Shock terapinya para dosen pembimbing, sehingga membuat mental kita seperti terguncang juga itu. Jujur aja tuh. Eh, Pasca ujian itu berkas itu kita taruh aja Pak. Ada 2 minggu, 3 minggu, enggak kita sentuh. Seperti ya hantunya ada di situ itu. Nggih. Ya akhirnya karena mau nggak mau juga harus kita selesaikan step by step dan ini sudah di tahap finishing kalau bangunan finishing mau nggak mau harus diselesaikan dengan baik maka kami mohon Kaprodi untuk menyampaikan kepada dosen-dosen pembimbing ya mohon kerjasamanya yang enak kemudian Ya, siap. ya kalau dicari juga tolong jangan Yang enak susah-susah, juga. yang enak juga karena kita kan bukan pengangguran, mencari waktu luang dari sela-sela waktu kerja juga kadang-kadang susah gitu kan. Itu Nggih. yang pertama. Yang kedua, saya tuh mencari rujukan belum ada. Bab 4 itu eh, apa ya, poin sub babnya itu seperti apa. Saya sudah merekayasa apa ya pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara narasumber itu sudah saya bikin semua.
kemudian Ya. narasumbernya sudah saya tentukan. Memang rencana setelah hari raya itu tinggal satu persatu mau saya ini. Nah, langkahnya Pak, seperti yang Pak Agus sampaikan tadi, sebaiknya apa namanya ya, poin-poin wawancara yang kita bikin itu sebelum kita pertanyakan kepada narasumber, apa kita diskusikan dengan dosen pembimbing gitu Pak, sebaiknya. Oke. Itu Pak Sudah. pertanyaannya Pak. Baik. Oke. Sudah, sambung Pak Haji. Ya, sementara itu dulu Pak. Oke. Waduh. Iya, terima kasih ini pertanyaannya. Oke. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman dosen kan ya setiap ke kampus ya pasti ngobrol-ngobrol lah Pak. Walaupun ngobrol-ngobrolnya kadang ya ada beberapa hal yang dibicarakan termasuk kadang teman-teman dosen juga bertanya ini mahasiswanya kok menghilang dan lain sebagainya. Termasuk kemarin kenapa ketika ujian proposal akhirnya kita berinisiatif seperti itu karena ini tidak ada kabarnya. Begitu. Ini sudah bulan apa kemarin kita adakan tuh Desember ya, kalau nggak salah ya, Desember akhir ya saya, Mas saya. Ya. Kalau kita diam, kan ini kapan eh, ujian proposalnya kan kita bingung. Jadinya dengan segala dinamikanya ada yang masih beberapa kali bimbingan atau bahkan belum bimbingan dan lain sebagainya, kita paksa kemarin itu gitu Pak Kadmini. Kita paksa bagaimana caranya teman-teman ini berpacu dengan waktu segera maju untuk ujian proposal. Tapi dalam tanda kurung atau dalam kita garis bawahi di sini nanti ujian tesis jangan seperti itu, begitu loh. Jadinya makanya kemarin Bu Nove ngomong sama saya coba sebelum hari raya ini kita kumpulin dulu deh mahasiswa itu kita tanya sejauh mana progresnya agar kita tahu perkembangannya seperti apa. Karena kita juga di deadline sama waktu karena nggak terasa Pak. Kalau kita diam tiba-tiba oh, kok sudah bulan Maret, kok tiba-tiba sudah April, kok tiba-tiba. Nah gitu. Jadinya ya nggak apa-apa deh. Nanti ketika kita dapat 3 mahasiswa aja sudah siap mungkin di bulan Mei lah, pertengahan Mei. Nggak apa-apa maju aja sudah 3 dulu. Itu buat apa bahasanya? Pemacu, pe, pemati, gitu loh. Maju. Nanti kapan lagi? Tapi jangan sampai keluar dari deadline kita. Kalau ndak seperti itu ya nanti kita akan mundur, molor dan bahkan tidak selesai. Itu hal-hal yang kita kita hindari, Bapak. Nah, terkait dengan apa penulisan ini di dalam hasil penelitian dan pembahasan yang Pak Kadmani, kita juga dipaskai terus terang Pak ya memang kita juga baru kan seperti itu berdiri dan kita juga masih masih mengadopsi melihat mereview beberapa tatanan penulisan terkait dengan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini baru kualitatif kuantitatif, Pak. Belum R&D Research and Development. Sebenarnya kan jenis penelitian kan ada lagi seperti Research and Development itu pengembangan pengembangan itu kan. Tapi kita fokusnya baru 2 ini dan teman-teman juga saya lihat kan penelitiannya kan baru kualitatif sama kuantitatif nggak? Apakah ada mixed di sana? Teman-teman ada yang mixed? 2, kualitatif kuantitatif gabungan ada? Enggak, rata-rata Nggak kan ada satu ya kuantitatif atau ya enggak tidak kualitatif pasti ada. kualitatif. Nah, kalau kalau hanya sebatas kualitatif kuantitatif ya kita ikuti ini dulu, pedoman ini dulu Bapak Ibu. Yang dimana ketika di dalam bab 4, nah di sini ada hasil penelitian dan pembahasan Bapak Ibu. Nah, nanti itu berdasarkan sub-subbab di dalam rumusan masalah itu. Misalnya rumusan masalahnya Bapak Ibu tuh ada berapa? Misalnya ada 3 kan gitu kan? Atau ada 2 atau ada 4 seperti itu. Berarti di dalam hasil penelitian di dalam pembahasan itu kan satu-satu dipaparkan dulu. Hasil penelitian dulu, murni hasil penelitian. Berarti hasil penelitian itu yang berisi tentang hasil wawancara yang sudah diolah Bapak Ibu ya bukan mentah. Kalau mentah ya nggak bisa. Kalau mentah itu kan misalnya Bapak bertanya kepada Bu Mani misalnya, Bu Mani dari mana? Saya dari pasar. Nah, itu komentar. Nanti masa saya dari pasar.
Nah, atau seperti apa? Itu kan ada lagi yang nanti bisa dijadikan suatu suatu hasil yang lebih ilmiah. Nah, hasil penelitian yang sudah jadi bukan yang mentah, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dari per masing-masing sub sub bab di dalam rumusan masalah. Misalnya rumusan masalah pertama misalnya pengaruh metode A terhadap apa misalnya itu. Berarti hasilnya itu terkait dengan itu semua masuk ke dalam sub yang pertama di dalam hasil penelitian. Itu baru hasil penelitian. Gitu. Berarti selesaikan dulu hasil penelitian itu. Misalnya bab 4 A hasil penelitian. Buka lagi satu titik. Misalnya apa itu berdasarkan rumusan masalah yang pertama. Nah, selesaikan dulu. Nah, hasil penelitiannya. Habis itu dua. Hasil penelitian yang kedua. Tiga. Baru setelah hasil penelitian selesai. Baru di sana buka lagi sub pembahasan. Pembahasan apa? Pembahasan itu adalah em, menggini apa namanya bahasanya saya biar lebih mudah Bapak Ibu. Menjelaskan tentang hasil penemuan Bapak, hasil penelitian Bapak Ibu itu ya di dalam pembahasan itu dan dikaitkan dengan teori yang Bapak Ibu gunakan. Begitu. Berarti teori-teori kajian teori Bapak Ibu yang Bapak ambil atau Bapak Ibu gunakan di dalam bab 2 itu agar tidak mubazir Bapak Ibu Bapak gunakan. Pak, gimana kalau di dalam bab 2 itu ternyata teori itu tidak ada? Nggak apa-apa, berarti itu berkembang kan berarti. Nggak apa-apa kita munculkan teori-teori yang baru. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena di dalam penelitian kita, di dalam hasil penelitian, kita menemukan sesuatu yang terjadi di dalam lokus itu yang jadinya bisa kita kembangkan beberapa teori-teori yang awalnya kita hanya menggunakan beberapa teori terkait mungkin A, B, C, D, E ternyata berkembang teori itu ya berkembang dan akhirnya lebih banyak lagi nggak apa-apa itu berarti Bapak Ibu bisa memperkaya dalam pemaparan pembahasan yang Bapak Ibu gunakan itu seperti itu kurang lebihnya Pak Katmani biar tidak terlalu terlalu sulit lah saya menggambarkannya seperti itu. Ya memang agak 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 apa ya agak sulit ya nanti sambil jalan kan ada pembimbing Bapak Bapak Ibu Pak Katmani nanti bisa koordinasi dengan pembimbingnya dulu. Mungkin pelan-pelan hasil dulu selesai Bapak mungkin diskusi bab 4 hasilnya dulu sudah selesai hasilnya gimana? Bagus dengan pembimbing, oke, nah, lanjutkan pembahasan. Tapi perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwasanya kalau pure hasil jangan mengaitkan dengan teori jangan Bapak Ibu. Kalau mengaitkan dengan teori dalam pembahasannya saja. Kalau hasil murni dari Bapak Ibu terjun ke lapangan ke dalam lokus tersebut. Begitu nanti yang dipaparkan di dalam hasil penelitiannya. Oke, begitu Pak Haji Katmani. Iya. Gini Pak, ini mohon Ya. mohon juga ini permakluman dan pengertiannya ya. Oh Uh, siap. ini terkait dengan pembimbing dan karakter pembimbing itu sendiri Pak. Jadi ada Oke. karakter pembimbing itu yang supel, yaitu apa ya enak gitu kan, komunikasi enak. Bahkan saya udah Pak Kato kirim aja soft copy-nya itu, terus cepet beliau tuh langsung nanggapi gitu, terus gitu selesai. Malam itu langsung tanggapi, nanti jam ini saya cek gitu. Nah, ada Iya. juga pembimbing yang nggak mau soft copy, saya nggak biasa periksa pakai laptop itu, capek bacanya. Ini mintanya hard copy, Pak. Iya. Nah, ini di era sekarang yang menggembor-gemborkan less paper ini apa tidak lebih elegannya kita memahami permasalahan baik secara dampak sosial maupun ekonomi gitu loh dan efektivitas daripada apa esensi yang ingin kita capai kan gitu loh. Jadi kalau
Iya, alangkah enaknya kalau para dosen pembimbing itu juga mengertilah zaman sekarang pakai soft copy aja, yang semua juga pakai laptop. Kan nggak mungkin lah pakai HP, melototin pakai HP gitu loh. Terus iya. jadi ya itu sama-sama jalan, sama-sama ya simbiosis mutualisme juga kan gitu jadinya Pak. Iya. Ini Oke, Pak. sudah Pak Haji. Sudah. Waduh, ya ini kan karakter Bapak Ibu, karakter masing-masing dosen. Saya juga kalau misalnya disuruh ngobrol seperti dia berat, Pak. Dalam artian ya kita sebagai partner istilahnya sama-sama dosen kan cuma cuma sering menyampaikan kalau misalnya nanti ada bimbingan dibimbing dengan baik kan gitu Pak ya. Nanti ya Iya, monggo iya. biar biar tesis ini bisa diselesaikan dengan dengan baik, lancar, tepat waktu, jangan molor seperti itu kan harapannya seperti itu. Kalaupun secara teknis terkait dengan pelaksanaan bimbingan, wah ini sudah ranahnya itu kembali kepada person sendiri, dosen-dosen yang bersangkutan. Mungkin dosen-dosen itu ada yang lebih nyaman dia dikirim sop kan gitu Pak. Ada yang lebih nyaman dia Iya. membaca. Ada yang mungkin enak, mungkin seperti Bu Novi, ayo datang ke kantor. Kan gitu kan, mana laptopnya buka yang mana, yang bagian mana yang kurang paham, nanti kita perbaiki langsung di gini. Mungkin ada yang karakter seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa menyamakan. Ya sama seperti seperti saya juga melihat Bapak Ibu semuanya. Oh di sini ada yang sepuh, misalnya kayak Pak Haji Katmani, Pak Agus kayak gitu, Bu Mani. Nah, terus ada beberapa di sini yang muda-muda kan gitu juga kan. Wah ini juga kan juga harus kita kita lihat mungkin perlakuannya atau seperti apa dan lain. Bukan kita membedakan tidak gitu. Kita sama perlakuannya, tapi mungkin lebih agak ekstra bagi teman-teman yang sudah senior lah. Nah, seperti itu. Nah, dalam artian senior seperti dalam seperti apa? Mungkin lebih mengarahkan, mungkin lebih kepada apanya dan lagi sistematikanya seperti apa. Nah, pemahamannya mungkin seperti itu. Begitu kan Pak Haji Katmani. Saya juga kalau misalnya disuruh gini, ya nanti saya akan sampaikan coba kepada teman-teman memberikan masukan seperti itu. Saya pasti Pak memberikan masukan kepada teman-teman terkait dengan itu semua. Tapi nah, sekarang permasalahannya teman-teman ini bimbingannya ya intens nggak dengan mereka. Begitu loh sekarang itu. Apa tiba-tiba nanti sudah selesai baru bimbingan atau step by step seperti tadi yang dikatakan Pak Agus, gini besok bimbingan lagi. Kan saya nggak tahu, Pak. Nanti tiba-tiba sudah selesai nggak pernah bimbingan, nanti ada masalah lagi sama pembimbing yang bersangkutan. Nah, itu kan kita hindari itu, Pak. Itu karena ada beberapa mungkin dinamika itu permasalahan itu kan akan muncul di tengah-tengah itu semua. Begitu. Begitu Pak Haji Katmani. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, amin. Pasti bisa kok, Pak Haji. Bu Mani, Iya. gimana Bu Mani? Kok diam aja, Bu Mani kayak puasa ini. Udah di Jawa dia nggak mikir tesis itu. Oh, sudah mudik Bu Mani nih. Waduh, ini nyolot Udah tepat di ini. Jawa itu. Mas, ah, masa udah liburan sih di sana, Bu? Sekolahnya. Udah nggak ada bis yang mendekati Lebaran, soalnya makanya saya ambil bis yang yang jauh hari sebelumnya masih kosong, itu yang saya pakai. Yang mendekati Lebaran udah Oh, habis semua dari mulai 2 bulan yang lalu. Masya Allah. Nanti udah cuti Bu Mani ya? Enggak, memang liburnya kan tanggal 12 Maret ini kan udah libur sampai tanggal 30 baru masuk. Nggih, oke. Bu Mani, gimana kendalanya, Bu? Terkait dengan bimbingan nih, Bu? Alhamdulillah kalau saya ya seperti yang disampaikan teman-teman semuanya. Karena kita kemarin-kemarin ini kan setelah revisi proposal, Nggih. ini kan kita memang berusaha untuk segera mengadakan penelitian untuk bab 4-nya itu. Tapi karena saya sebagai pendidik itu kan berpacu juga ini ngatasi anak-anak yang kelas 3 ini kan udah mau ujian. Jadi kemarin itu sudah
kita masih ngebut untuk menyelesaikan ini ujian-ujian UM-nya anak-anak, apalagi sekarang setelah Lebaran ini kita sasbanya, jadi anak-anak yang kelas 1, kelas 2 ini ujian ini ujian semesternya, anak yang kelas 3 ujian akhir madrasahnya. Jadi kita berpacu juga untuk menyelesaikan itu Nggih. tanggung jawab kita, tanggung jawab pokok kita sebagai pendidik itu kita selesaikan dulu Pak Sarof. Jadi insya Allah nanti setelah Lebaran ini, setelah anak-anak selesai sasbah, insya Allah baru kita sudah mulai membuat penelitian. Yang jelas saya kemarin juga sudah membuat draft-draft untuk pengisian questionnaire atau mungkin untuk wawancaranya, juga untuk draft penilaiannya untuk anak-anak itu, karena kan saya juga membutuhkan penilaian untuk praktek apa itu kitobahnya gitu. Insya Allah sudah kita siapkan. Cuman untuk eksekusi prakteknya yang nanti kita akan menunggu selesai Lebaran ini Pak Sarof, insya Allah kita akan segera kerjakan untuk semester untuk bab 4, bab 5-nya. Insya Allah dikerjakan Mungkin Bu itu ya. saja ya. Nggih. Dan ya, semoga aja mohon doa restunya juga dari para dosen ini Nggih. untuk untuk diberikan kemudahan. Nggih. Amin, 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 amin. Insya Allah. Oke. Oke. Sekarang Mungkin saya itu yang saja dulu, Pak. ke Nggih. Terima kasih Bu Mani. Sekarang saya mau yang ke yang muda-muda ini. Ada Mbak Iya. Ella, ada Mas Prista ini. Hadir, Ustaz. Mungkin Mas Nanda. Ya, saya masuk deh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sarof, Pak Mas Pasai yang selaku staf Pasca dan teman-teman semua yang ngabuburit nih. Yes. Iya. Ya, saya ingin menyampaikan hasil saya, proses saya. Insya Allah bukan dari bagian gimana ya. Intinya saya di titik sudah selesai ininya. Tuh, sudah selesai. Masya Allah, luar biasa. Ya, semoga sebagai penyemangat buat teman-teman semua. Saya sudah menghadap bimbingan ke Pak Sugito selaku dospem 1 saya di bulan sebelum puasa itu 2 kali ke beliau untuk bimbingan bab 4 dan 5. 2 kali secara langsung, 1 kali secara online. Sudah selesai sih. Jadi tinggal kalau dospem 2 Pak Masrur, beliau hanya tata cara penulisan saja karena saya kuanti ngambilnya, jadi beliau cuma melihat penulisan saja lah. Untuk isi beliau serahkan semua ke Pak Sugito. Jadi ya sudah selesai, tinggal kalau seperti yang disampaikan tadi pendaftarannya Mei, insya Allah kalau Mei sudah dibuka ya saya bisa daftar gitu aja. Oke. Jadi ya buat penyemangat teman-teman semua, insya Allah bisa selesai semua. Sekelas saya yang bukan siapa-siapa saja bisa, apalagi Pak Haji Kato yang sekelas beliau nih pasti bisa. Masya Allah. Cuma bedanya mungkin saya pas nganggur, beliau masih belum sempat buka apa. Pas saya pas nganggur bisa ngerjain. Luar biasa. Iya. Ya nanti kalau udah selesai duluan kan bisa bantu temennya, itu yang Oh, enggak lah. Saya mau mudik. Ya gitu kurang lebih Pak Sarul. Jadi terima kasih atas studionya ini, jadi bisa melaporkan juga. Berarti ada satu yang sudah progresnya sudah selesai lah, 90% gitulah Mas ya, sampai Ya, melengkapi yang lainnya. sisanya mungkin nanti dilengkapi ketika ketemu dosen yang lain. Oke, siap. Nah ini kan nanti saya ada laporan ke Bu Nove bahwasanya pertengahan Mei lah kita bisa mulai ujian tesis. Wah, 1 sudah. Yang penting ada minimal 3 aja. Kita berangkat gitu, Mas. Ya. Mas Ahlul kayaknya juga sudah itu. Siapa? Mas siapa? Mas Ahlul kayaknya juga sudah itu. Mana Mas Ahlul? Pokoknya yang kuanti itu sudah semua kayaknya. Aku dengar itu gitu. Oh iya. Nah, Mas Ayo, Rahmat sudah selesai ya. Yang lain. Mas Rahmat. Iya Pak Ayat. Iya, Saya dulu ayo. Pak Ayat, kebetulan saya lagi di luar nih, biar nanti saya nyampein.
Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Pak Yap, kalau dari progres saya kemarin habis ujian proposal, alhamdulillah sudah revisi semua, tinggal minta tanda tangan ke dosen penguji. Nah, itu Oke. kebetulan nanti saya juga mengambilnya kuanti. Nah, sekarang yang jadi Oh. kendala saya ini saat bimbingan. Nah, bimbingan antara pembimbing masih belum nyambung karena saya kuanti. Nah, kemarin saya Hah? sudah sampaikan ke Bu Nove juga karena Bu Nove juga mengakui karena dosen pembimbing saya ini bukan spesialisnya kuanti. Nah, setelah saya kemarin ketemu Pak Gito konsultasi, akhirnya kalau dari omongan Pak Gito juga nyambung, tapi ini masalahnya masih belum nyambung dengan pembimbing. Kadang saya tanya ini malah saya dapat pertanyaan balik yang sama-sama masih belum ngerti gitu Pak Arab. Nggih. Siapa, Bu? Atau Pak? Prof. Rukmi Oh, Prof. sama Pak Waid. Sedangkan saya ngambil kuanti. Nggih. Kalau kuanti sebenarnya kemarin disampaikan Pak Cito kalau kuanti kan gampang, tinggal nanti kalau sudah dapat data tinggal ngolah dah. Kalau itu hasilnya itu ya selesai gitu Pak Arab. Dan saya pun sudah ini sudah nyusun kuesioner karena nanti tinggal ngambil surat ke sekolah, habis itu tinggal nyebar kuesioner. Kalau udah dapat data ya tinggal diolah itu aja karena Pak Spito gitu kemarin. Oke, siap. Siap, Mas. Oke. Jadi seperti itu Pak Sarap. Oke. Aman berarti ya? Ya insya Allah kalau untuk ngejar Mei, insya Allah masih nutut kalau untuk dikejar untuk Mei. Kalaupun nanti sudah dapat data, tinggal ngolah datanya aja, ketemu hasilnya sudah selesai Pak. Seperti Oke. teman-teman kemarin yang kemarin saya juga disampaikan ke Pak Sugito karena Mas Wista, Mas Alu udah selesai karena sudah dapat duluan gitu Oke. datanya. Seperti itu Pak Sarap. Oke. Terima kasih, Mas. Makasih Pak Sarap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Siapa lagi? Mbak Ella. Mbak Ella dulu. Mana Mbak Ella nih? Mbak Ella Enggih, Tul. Pak. Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau saya tinggal ke lokus aja, Pak. Instrumen udah selesai semua. Mas, Oke. ini mudah-mudah hebat-hebat ini memang. Sudah. Berarti tinggal ke lokus. Mm-mm. Belum sama sekali ke lokus. Sudah ada beberapa pertanyaan yang udah ada jawabannya, tapi perlu lagi ada lanjutannya gitu loh, Pak. Oke. Hmm. Sama pembimbing Sama aman, Mbak? pembimbing aman, tapi ya agak slow respon sedikit. Oke. Ya, yang sabar ya. Harus Iya. respon ya memang seperti itu. Heeh. Iya, Pak. Mereka sibuk kan gitu kan. Heeh. Oke, itu kalau Oke. sudah ya. Ada lagi Mbak Ella? Sudah. Terkait sama penulisan atau dan lain sebagainya aman kan? Apa-apa saja yang Belum. harus dibuat nanti di dalam bab 4? Nggih. Mungkin lampiran kan? aja sih, Pak. Heeh. Oke. Lampiran yang terakhir Ya. aja belum tahu apa aja. Heeh. Oh, terkait lampiran-lampiran apa saja yang dilampirkan Iya. gitu? Heeh. Kayak kemarin pas Oke, proposal ya. kan agak bingung di lampiran juga soalnya. Oke. Siap. Ya, Iya. saya jawab Mbak begini. Heeh. Heeh. Kalau di lampiran itu yang harus ada itu yang pertama biasanya itu adalah surat izin penelitian, ya kan? Surat Iya, izin Pak. penelitian yang Mbak Ella ambil kemarin di kampus. Mm-mm. Terus yang kedua nanti ada namanya surat eh, pernyataan atau surat keterangan memang benar-benar Mbak Ella ini sudah melaksanakan penelitian dari lokus itu. Itu bisa nanti dilampirkan. Berarti ada dari kita. Nanti yang kedua ada surat keterangan yang menyatakan bahwasanya Mbak Ella itu memang benar-benar sudah melakukan penelitian di lokus itu di mana kan gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ini apa? eh yang bimbingan dulu Mbak, apa namanya? Kendali, buku kendali itu loh, yang kertas kendali bimbingan itu.
yang Mbak Ella misalnya bimbingan dengan pembimbingnya, nah nanti ditandatanganin. Itu bisa dijadikan suatu lampiran. Iya. Terus selanjutnya ada instrumen wawancara. Itu bisa dimasukkan ke dalam lampiran. Nanti kalau penguji nanya, nah itu kan bisa dilihatkan bahwasanya ini loh instrumen wawancara yang saya gunakan untuk mencari data. Hanya instrumen, Mbak ya. Jangan semuanya hasil hasil wawancaranya yang Iya. yang data mentahnya jangan. Hanya instrumen wawancara. Lebih-lebih kalau misalnya bisa juga melampirkan instrumen observasi. Nah, apa-apa saja yang Yang diobservasi kayak dilihat apa? yang kalau yang kayak transkrip wawancara itu juga, Pak. Transkrip berarti hasil wawancara itu gitu maksudnya. Ya, kalau kayak yang skripsi S1 dulu kan ada transkripnya juga udah harus masuk. Nah, sekarang harus masuk Oh, transkrip enggak. juga nggak ya? Pakai instrumen wawancara aja sudah cukup sebenarnya, Mbak. Nggak harus transkrip Oh, ya. wawancara. Berarti kan transkrip wawancara itu kan hasil wawancara yang kayak Iya, informant itu kan dimunculkan iya, semua. Itu terlalu banyak, Mbak. Cukup iya, Pak. instrumen wawancara aja. Heeh. Terus lagi dokumentasi foto-foto Iya, siapa? Mbak Ella ketika di dalam penelitian itu apa saja. Nah, iya, itu sebenarnya hal-hal yang wajib Mbak Ella yang harus ada di dalam lampiran tersebut. Kalaupun nanti apa yang ingin ditambahkan Mbak Ella terkait yang harus muncul di dalam lampiran ya monggo. Misalnya kayak modul kayak gitu kan, RPP atau mungkin nilai atau seperti apa terkait dengan penelitian Mbak Ella itu monggo nanti dilengkapi saja. Itu yang sunah-sunahnya Mbak Ella. Silahkan. Yang penting yang wajib-wajib yang jadi saya sebutkan itu kurang lebihnya. Begitu iya, Mbak. Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi. Yang lain siapa sekarang? Mat sudah. Pak Umroh, gimana Pak Umroh dari Kelungkung? Aman? Alhamdulillah aman Pak. Amannya gimana? Saya diminta progres sama Bu Nove nih, menanyakan semua teman-teman yang hadir pada sore hari ini nih. Kalau terkait progres saya, alhamdulillah tinggal bimbingan saja Pak. Oh, tinggal bimbingan saja. Terkait sama gini data lapangan? Insya Allah sudah. Sudah clear, sudah aman. Insya Allah aman. Tinggal Insya bimbingan Allah aja. aman. Nanti kekurangannya kan nanti di bimbingan. Kalau saya bertanya apakah kira-kira Mei bisa maju, Mbak Mas Umroh? April, Mei, Insya Allah. Iya, Mei bisa ya. Biar Insya nanti saya Allah. nggak nyari-nyari lagi. Oh, siapa yang Mei, siapa yang Juni, nggak nanya gitu lagi. Berarti kan ketika Mas Umroh siap Mei, nanti saya tinggal nanya. Ini kita buka jadwal gelombang pertama untuk tesis Mei. Berarti Mas Umroh harus siap kan gitu kan? Ya sambil Insya Allah jalan. Pak Sarap, Insya Allah. Insya Ya Allah. sambil, oke. Berarti progresnya sudah berapa persen, Mas? Ada sudah sampai 90%? Insya Allah ada. Ada, oke. Ada. Ya. Nggak ada kendala ya? Sudah nggak ada kendala, aman? Kendala Insya Allah aman. Tinggal bimbingan aja Pak Sarap. Jadi kan kekurangannya di bimbingan nanti. Oke. Kendala itu ya? biasanya rasa malas biasanya. Terkait dengan apa tadi? Apa itu? Lampiran. Alhamdulillah juga sudah. Terus kemudian wawancara. Alhamdulillah juga sudah. Skripsi wawancara alhamdulillah sudah. Sudah, oke, siap. Oke, berarti sudah ya. Terus yang saya tanyakan Pak Sarap, apakah bisa dilampirkan biodata? Oh, CV ya. CV ya, mahasiswa. Itu paling belakang nanti Mas. Lampiran terakhir itu, iya. Terima kasih. Itu biodata diri itu paling belakang, lampiran terakhir dia itu nanti. Bisa dimasukkan. Itu selengkap-lengkapnya dah biodata diri sampean, monggo. Nggih. Itu aja Pak Sarap. Oke. Aman. Ada lagi? Siapa sekarang? Pak
Pak Agus sudah. Mas Nanda. Nanda ini mana Mas Nanda? Sudah ngabuburit atau gimana? Hadir Pak, masih di sini Pak, standby Pak Syaraf. Oh masih di sini. Belum Nggih, mudik Pak. ya? Insya Allah tanggal 18 Pak, mudiknya Pak. Oh 18. Oke. Nggih. Gimana Mas Nanda progresnya? Ya, kalau untuk progres sendiri, sebenarnya kan penelitian saya kan udah saya lakukan di awal-awal ya, di bulan Maret 2000, Agustus 2025 kemarin. Ketika saya awal minta ke Pak Pasca itu terkait izin-izin, sebenarnya secara bab 4 secara garis besar saya udah dapat semua yang saya butuhkan karena sudah interview dengan audiens, sudah interview dengan pihak daripada masjid. Cuman yang minusnya memang saya belum dapat jadwal untuk interview dengan pemateri ataupun ustadz yang mengisi kajian seperti itu. Mungkin itu sih yang jadi kendala Pak Syaraf. Insya Allah mungkin saat pulang nanti saya coba sempatkan kembali ke ke lokus saya, tempat saya meneliti untuk tesis. Nanti mudah-mudahan bisa dijadwalkan sesegera mungkin gitu sih. Jadi biar nanti terkait instrumen penelitian dan juga di bab 4 sudah lengkap semua. Gitu sih paling Pak. Oke. Berarti siap istilahnya ujian cepat kan gitu Mas? Kalau kita jadwalkan di Mei gitu ya? Tergantung dari ininya sih Pak, soalnya undangan tuh udah saya kirim, undangan pemain tuh udah saya kirim dari bulan September 2025 Pak. Jujur ini belum ada update karena bulan Desember pematerinya sedang umroh, kemudian sempat bulan Januari kemarin belum ada kabar, bulan Maret dia off karena fokus ngajar di offline, jadi mau nggak mau mungkin harus saya samperin juga, dan alhamdulillah qadarullah berbarengan dengan saya mudik ya, mungkin ya kalau misalkan nanti di Jakarta saya bisa sowan ke rumah beliau ataupun ke tempat beliau mengisi materi, mungkin bisa melakukan short interview sekitar setengah jam sampai 1 jam untuk ini sih mengulik fenomena yang saya angkat di tesis saya sih. Gitu mungkin Pak Syaraf. Oke, siap. Terima kasih informasi. Mudah-mudahan nanti bisa segera terrealisasikan terkait dengan permasalahannya Mas Nanda ya. Nggih, siap Pak Syaraf. Amin. Nanti gimana kan nanti coba saya koordinasi dengan pembimbing juga terkait dengan ini biar nanti bisa mungkin dibantu ya. Gitu ya. Tapi saya sudah mengajukan Pak Syaraf ke Bu Nove terakhir ketika saya selesai sidang. Kira-kira bisa nggak tanpa pemateri? Jadi instrumennya tanpa ada interview pemateri karena benar-benar susah banget gitu. Cuman dari Bu Nove sih mengiyakan, cuman harus interviewnya harus nambah 1 lagi gitu. Itu kan saya baru ada DKM masjid sama audiens tetap ya. Mungkin saya akan nambah ke audiens yang non tetap, mungkin jarang-jarang ke masjid, yang mungkin mengikuti salah satu atau dua kajian yang tersampaikan gitu sih. Itu mungkin salah satu alternatif sih Pak Syaraf. Cuman ya mungkin nanti akan kehilangan esensinya sih, karena kan kalau secara segitiga kan pemateri, DKM masjid sama audiens tetap ini kan menjadi tolak ukur ya sebenarnya ya. Gitu sih Pak Syaraf. Iya, buat triangulasinya nanti itu ya. Yes, betul sekali Pak Syaraf. Cuman ya mudah-mudahan nanti dimudahkan sih Pak Syaraf. Saya masih optimis buat ngejar pemateri ini sih Pak Syaraf gitu. Tapi kira-kira ada nggak Mas pematerinya itu kalau menurut sampean? Nah itu kalau saya lihat jadwal harusnya ada di awal April, karena saya kan pulang ke Bali kan tanggal 6 April. Saya masih bisa ngambil di tanggal 1 atau tanggal 2 April atau tanggal 3 April. Harusnya di sana ada ya. Mungkin saya harus ke sana secara offline, langsung saya minta izin untuk short interview gitu sih Pak Syaraf. Oke. Yang penting kan segala administrasi dan lain sebagainya kan sudah aman gitu loh Mas ya. Cuma tinggal untuk sudah Pak, dari bulan Agustus alhamdulillah sudah. Oke. Pak, aman Pak. Oke, siap. Ya, makasih informasinya Mas. Sekarang lagi berapa nih? Mas Ahlul dulu, Mas Ahlul. Baru terakhir Pak Agus Irawan. Iya Pak, saya sama Pak, sama teman-teman yang lain. Saya sudah selesai.
Sudah selesai, Mas? Iya, tinggal membenarkan layout sama menyertakan lampiran saja. Oh, berarti di hasil sama pembahasan sudah final? Sudah. Sudah ketemu sama dosen pembimbing? Sudah. Oke. Terus lampirannya yang belum apa? Tinggal melengkapi lampiran seperti RPP, terus nanti matriksnya itu. Itu saja sih, Pak. Yang lain sudah ya? Sudah. Oke, sama pembimbing beres berarti? Sudah? Bimbing aman. Aman. Oke, yang penting kan tidak ada kendala terkait dengan itu semua gitu. Berarti aman ya? Iya, Pak. Oke, terakhir Pak Agus Irawan. Halo Pak Agus, isi pengajian atau gimana? Aku Atau Irawan tidur? menghilang. Udah lama Atau tidur tidak ini? Halo Pak, ikut Pak, ada Pak. Oh, aduh ya. Gimana Pak Agus? Oh, masih ikut. Alhamdulillah ini Pak, kemarin saya terakhir bimbingan ke Pak Gito itu apa namanya masih mengajukan ini, masih ngasih apa namanya tuh kuesioner. Jadi sama beliau disuruh nyari judges dulu. Menentukan judges itu yang menentukan judges kita atau dari pihak kampus Pak? Arahannya Pak Sugito gimana kemarin? Saya ingin nanya itu dulu. Arahannya gimana? Kalau dari arahannya kalau Pak Sugito sih mintanya dari kampus, tapi kalau dari Pak Sudar disuruh nunjuk langsung aja. Nah ini saya bingung. Nah, kalau misalnya seperti itu, misalnya judul penelitiannya sampai apa, terkait dengan apa, ya cari aja dosen-dosen yang pakar keilmuannya di sana, bisa Mas dijadikan suatu judges. Oke, Judges siap. itu kan sebenarnya kan untuk apa ya istilahnya, mengoreksi ya. Iya. Mengoreksi kuesioner sampai benar atau kurang atau seperti apa, kan gitu kan? Iya, betul. Iya kan? Iya, Seperti iya, itu Pak. kan? Bagus atau kurang atau seperti apa. Itu kan tugasnya judges. Ya cukup 2 aja lah judges. Monggo Satu nanti dari dosen siapa pembimbing yang udah sesuai jelas, pakar satu Pak bisa. Gito tinggal Siapa? satu lagi ya. Satu Pak Gito tinggal satu lagi sih. Ya cari misalnya cari Bu Novi boleh, atau misalnya siapa Pak Arjiman, Pak Haji Arjiman boleh, nanti sekalian ke kampus, sekalian bimbingan, sekalian uji judges. Gitu kan bisa kan, biar clear segera. Nanti misalnya setelah uji judges selesai kan enak kan, bisa Iya, langsung baru aja. menyebar kuesioner itu kepada informan-informan itu. Ya betul seperti itu, biar cepat itu Mas. Ya tinggal itu aja sih saya Pak. Ya Baru langsung monggo. nanti setelah hari raya action. Baru ada action ya, ya oke. Ditunggu actionnya Pak. Ya, insya Allah. Insya Allah oke. Ada lagi Pak Agus Irawan. Cukup sih Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang belum saya panggil? Mas Pasai mungkin mau menambahkan apa? Mungkin ada yang terlewat apa yang saya sampaikan? Terkait mungkin batas akhir teman-teman ini harus selesai ujian tesis ini kapan gitu Mas Pasai? Karena Mas Pasai ini adalah operator Mas, yang nanti menyambungkan ke ke penilaiannya itu ke pusat itu kan, yang terkait dengan penutupan nilai ini. Monggo Mas Pasai coba sampaikan biar teman-teman ini juga gini. Baik, terima kasih Pak Kaprodi S2 PAI Prasaja dan STI Denpasar Bali. Mungkin singkat saja untuk saya, jika ditempatkan sebagai operator untuk pelaporan di semester genap ini sebenarnya sampai Bapak Ibu semester 4 wisuda ini pun sudah bisa. Namun untuk kegiatan pasca sarjana terkait ujian tesis memang seyogyanya sebelum bulan
Agustus setidaknya diselesaikan. Apalagi untuk akreditasi S2 PAI ini perdananya di Lamdik itu 1 September sudah kadaluarsa. Jadi saya rasa apa yang telah disampaikan oleh Pak Kaprodi S2 PAI memang untuk timelinenya di bulan Mei dan bulan Juni saya rasa sudah sangat pas, dan untuk pelaporan di nilai kelulusan dan sebagainya pada pelaporan PD Dikti saya rasa juga tidak ada terganggu dengan kegiatan pasca sarjana yang Pak, saya rasa juga pas itu. Tinggal menunggu Bapak Ibu eh, mahasiswa S2 PAI semester 4 angkatan 2024 untuk diwisuda di tahun ini insya Allah. Saya sudah. Ya, Oke. untuk mungkin ya saya tambahkan juga untuk KHS sudah sebagian Bapak Ibu monggo bisa dicek. Kemudian yang belum KRS-an, yang belum KRS-an saya lihat cukup banyak. Yang sudah KRS-an kayaknya Pak Umroh, terus ada Pak Ahlu sudah. Yang sisanya monggo KRS-an Bapak Ibu. KRS-annya cuma isinya cuma tesis aja Bapak Ibu. Cuma mata kuliah tesis. Sudah saya siapkan. Oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya teknis kembalikan ke saya, dan kebijakan saya kembalikan ke Pak Syaraf dan Bu Novi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pase. Itu jadi sudah kita sama-sama dengarkan saya dengan itu. Yang penting gini Bapak Ibu, teman-teman ini cepat selesai ujian tesis. Nanti kan terhitung lulusnya itu kan terhitungnya ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan ujian tesis kan. Itu kan lulusnya. Kan gitu Mas Pase ya. Di ijazah itu biasanya seperti itu. Nah, nanti kalaupun Itu gimana? semua tergantung kebijakan, Pak. Ada kampus yang Oh, kebijakannya. meluluskan di PD Dikti itu berdasarkan ujian tesis atau tugas akhir. Ada Tesis yang ya. kampus berdasarkan yudisium itu, Pak. Jadi semua saya kembalikan ke kebijakan Ya. kampus. Heeh. Nanti itu sambil jalan, Pak. Biasanya sih kalau saya dulu ketika ujian itu ijazah itu akan tertulis di sana. Dan ada juga yang ketika yudisium karena kita perdana juga kita harus koordinasi dengan Pak Haji Arjiman terkait dengan penulisan tanggal terkait penerbitan di ijazah Bapak Ibu. Gitu. Nggak apa-apa kan, semakin cepat semakin bagus. Nanti walaupun pelaksanaan wisuda kita laksanakan pada bulan, kalau biasanya di STAID ini antara Oktober November kan nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu ini sudah lulus, sudah selesai menyelesaikan tesis, sudah ujian, sudah revisi, kan itu tanggung jawabnya selesai, tinggal nanti mengikuti wisuda di bulan Oktober atau November nanti kan itu harapan kita seperti itu Bapak Ibu, agar tidak molor. Dan bagi teman-teman yang tadi sudah saya tanyakan satu-satu terkait dengan kesiapan ujian di bulan Mei, ya mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi Bapak Ibu ya. Nanti coba kita melihat jadwal, karena di bulan-bulan itu ini cukup padat kegiatan kita ini juga. Mudah-mudahan nanti bisa kita adakan ujian tesis gelombang pertama, ya itu harapannya pada rentan deadline yang sudah kita tentukan itu. Nanti kita juga melihat ke apa ya, kesungguhan. Kalau kesiapan ya saya kira ada itu, jadi sudah menyampaikan sudah siap, sudah selesai progres 90% dan lain sebagainya. Nah, nanti tinggal saya melihat kesungguhan Bapak Ibu mendaftar di bulan Mei itu terkait dengan pendaftaran ujian tesis itu. Kalau nanti tidak mendaftar sudah selesai ya juga ya nggak bisa kan, seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, ini sudah pukul 5 lewat hampir setengah 6 ini. Ada lagi yang ingin kita diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini? Kalau misalnya tidak ada Bapak Ibu, nanti terkait dengan apa yang kita diskusikan, kita sampaikan pada pertemuan hari ini, nanti monggo bisa disampaikan kepada teman-temannya yang
kebetulan tidak bisa hadir atau mungkin sakit atau sudah mudik, itu bisa disampaikan ya agar pelaksanaan ujian tesis kita ini sesuai dengan deadline yang sudah kita berikan. Ya, itu Bapak Ibu semuanya. Oke, siap Bapak Ibu, semangat. Siap. Oke, semangat. Semangat nggih Bapak Ibu nggih. Siap. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan mewakili Bu Nove pada sore hari ini ya. Dan terima kasih juga kepada Mas Pasai yang sudah menemani saya dari awal dan kepada Bapak Ibu semuanya ya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ujian tesis pada bulan Mei Juni ini bisa berjalan dengan lancar, itu harapan kami, tanpa saya ngobrak-ngabrik lagi seperti kemarin itulah. Ya, adik saya telepon satu, Pak Karma ini kok belum saya, tanpa saya harus seperti itu. Itu sudah kesadaran, oh Pak Sarop, saya sudah selesai. Gimana ini? Nah, seharusnya kan kayak gitu. Besok itu ya, Ibu Manik, Pak Sarop, ini saya mau daftar bulan Mei awal. Oh, alhamdulillah, tak gitu kan. Tak tampung dulu kan gitu kan. Gak apa-apa. Ya, gitu. Nah, itu harapan kami di Pasca seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Lebih cepat, lebih baik, kayak gitu. Oke? Mungkin itu beberapa yang dapat saya sampaikan sekali lagi dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin Bapak izin nggih, Ya, Bapak Ibu. minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, hati-hati mudiknya. Oke, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Semangat Bapak Ibu. Saya izin live ya Bapak Ibu nggih. Nggih. Pak Suwaidi kemana Pak Suwaidi? Nggak ada. Wes lulus deh. Pak Suwaidi ki bular ya diomong ki. Ya aku ke bendino ketemu bendino tak omongin loh. Sampai di mana? Wow, progres Pak Haji. Progres sampai di mana? Tadi jurnalmu gimana? Iya, progres Pak Haji. Ya, jurnal itu syarat Pak, tak gitu. Syarat ikut ujian itu nggak bisa. Ya kan progres itu. Ya itu progres itu loh, nggak selesai udah sejak 3 bulan yang lalu. Kan nggak mudik Pak Haji? Mudik, ojo sampean tok mudik. Iya. Oke. Nanti mampir Pasuruan nanti ya. Ya wis. Sampai mana? Malang Pasuruan. Ke Jember Pak Haji, ke rumah mertua. Woi, pondok mertua. Pondok Jember mertua mana Indah. tuh? Kencong. Jember mana? Kencong Mana? Apa namanya? Wonorejo. Oh, Wonorejo. Oke. Kalau aku lewat selatan pulangnya tak mampir. Oke, kabar-kabar wae mawon. Sampai tanggal berapa? Belum 30 aja. 30 saya udah masuk. 30 masuk. Oh, saya itu biasanya setelah kupatan berangkat. Oh ya. Kalau bisa biasanya begitu. Tapi mungkin harus segera setelah kupatan harus berangkat. Tugasnya banyak di sini. Katanya mau halal bihalal gitu. Hah? Katanya mau halal bihalal yuk. Di mana? Loh yang di sini di Bandung itu bukan ya? Bukan jenengan? Oh, MUI toh. MUI apa yang mengadakan? MUI dan seluruh ormas sebadung itu. Nah, ya aku ada di kepanitiaan juga tuh. Nah ya. Abikmu yang masukin aku tuh. Nggak ngerti masih sibuk abikmu tuh. Berarti kan dibutuhkan Pak. Perannya tuh peran sentral. Bilangin, Pak Kato tuh lo mahasiswa sibuk bilang itu. Sudah diobrak-obrak Kaprodi soalnya. Obrak-obrak Kaprodi masih belum siap itu loh. Tapi kan ada sampean udah selesai tinggal. Waktu saya seminggu tuh full ngerjain, nggak beranjak dari komputer seminggu.
Sampean kuanti kan? Iya, Bang. Iya, kuanti. Nah, aku kan belum bawa Ya belajar jasa. aplikasinya itu yang agak ribet, Bang. Belajar aplikasi Nah, terus menentukan datanya valid enggak itu masalah juga sebenarnya. nah itu makanya itu saya di situ tuh blank, makanya nggak mau saya disuruh kuanti, Pak. Ya sekarang sih Terlalu alhamdulillahnya ada bantuan YouTube sama TikTok lah, jadi bisa belajar dari situ. Kalau nggak valid harus gimana. Kalau dulu kan kita misal belum ada sosmed tuh bingung, ya. Valid langsung nyerah, nggak valid langsung nyerah ya. Sekarang ada tutorial. itu udah kalau seumur umur sampean tuh untuk mengejar itu bagus lah, ada tambahan dan kalau seumur umur saya ngejarnya terlalu jauh ngejarnya kuanti. Jujur. Ya. Jadi udah berat duluan gitu loh. Yes, lebih baik manual lah. Kuali itu kan manual istilahnya kan. Ya, ibaratnya manual. Kalau kuanti itu era digital lah. Otak-otak digital lah itu. Statistik tak, Iya, angka-angka masalahnya. Dan itu momok karena aku udah terlalu jauh ketinggalan. Oke, bro. Oke, Pokoknya siap. setiap kesulitan akan datang menghampirimu. Kemudahan. Wah, enggak, akan datang menghampirimu dariku gitu loh. Setiap kesulitan bakal ada kemudahan. Tolong jangan diabaikan ya. Ya, sama-sama, Pak. Oke, salam buat keluarga. Semoga Siap. sehat selalu. Yuk, assalamualaikum. Salam.